Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk kembali bertemu secara daring ini. Salawat serta salam semoga selalu terpanjatkan kepada guru kita, murabi agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Yayasan serta jajarannya, yang terhormat guru serta pembina Action 9, yang terhormat Ketua Pelaksana serta jajaran kepanitiaan Action 9, serta para peserta lomba tulisan inovatif serta pembina ustadz-ustazahnya yang terhormat. Nah, untuk di video kali ini kita bertemu lagi ya. Udah disampaikan pas technical meeting, kita bakal ketemu lagi di hari pertama acara Action 9. Tentunya Ana nggak sendirian di sini. Karena sekarang di video ini kita bakal ngasih tahu karya-karya yang kalian kirim ke kita tentang penilaiannya, penjuriannya, dan lain-lain. Dan sekarang Ana ditemani oleh seorang juri, sesosok juri, yakni Ustazah Nur Azizah. Nah, pasti banyak yang penasaran nih tentang Ustazah Nur, banyak yang nanya-nanya juga. Nah, karena supaya nggak banyak yang nanya-nanya, Ana bakal ngebacain tentang CV-nya. Pertama, nama Nur Azizah, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 8 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status pernikahan belum menikah, alamat sekarang Amongsari, RT 3 RW 11, Kersanegara, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Nomor telepon 0856 4112 8613. Email e.azizah08@gmail.com. Untuk pendidikan formalnya dari tahun 1999 sampai 2005, MI Nagara Kasih 2, jenjang pendidikan SDMI. 2005 sampai 2008, MTS Negeri 3 Tasikmalaya, jenjang pendidikan SMP MTS. 2008 sampai 2011, MA Negeri 1 Tasikmalaya, jenjang pendidikan SMA MA. 2011 sampai 2015, Fakultas Biologi Unsur, jurusan Biologi, jenjang pendidikan S1. 2015 sampai 2018, FMIPA IPB, jurusan Biologi, jenjang pendidikan S2. Untuk pendidikan non-formal atau training seminar, tahun 2017, Lembaga SIMIT, Street Serca, keterampilan agroforestry. Tahun 2017, Forsi Himpas Indonesia, keterampilan ketahanan pangan. Tahun 2018, Hokkaido University IPB, keterampilan agroforestry. Selanjutnya, riwayat pengalaman kerja 2019 sampai sekarang. PPTK Ibadur Rahman, posisi sebagai guru IPA atau biologi. 2019 sampai sekarang, Fakultas Pertanian Unpar, posisi sebagai dosen luar. 2017 sampai 2018, Semeru Research Institute, posisi enumerator. 2016 sampai 2017, Adi Indonesia, posisi tentor. 2017 sampai 2018, Margo Study Club, posisi tentor. Wah, amazing banget ya sosok juri yang satu ini. Ana sampai capek bacanya. Nah, lanjut ke acara yang pertama tentang teknis penampilan. Sebenarnya teknis penampilan ini tuh udah dikasih tahu pas di TME, pas di technical meeting. Cuman bakal dijelasin sekali lagi di sini ya. Jadi teknis penampilannya cuplikan hasil masukan dan saran dari 10 karya yang masuk ke panitia. Bisa dijelasin Ustazah? Oke, terima kasih Mahesa. Ya, untuk lomba tulisan inovatif ini memang secara penilaian gitu ya. Dalam tulisan inovatif ini akan ada banyak sekali gitu ya konten yang akan dinilai. Entah memang kalau secara penampilan mungkin ya penampilan karena dari kami tidak meminta peserta untuk langsung menampilkan produknya, tidak ada presentasi gitu ya. Jadi untuk teknis penampilan nanti mungkin dari karyanya gitu ya, ulasan-ulasan karyanya nanti akan
disampaikan gitu. Kemudian untuk kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri memang mungkin sebelumnya sama Mahesa sudah disampaikan ya, terkait penilaian itu. Mungkin pertama kriteria apa saja yang dinilai? Untuk kriteria penilaian ada 4 poin yang kita nilai. Yang pertama orisinalitas karya. Oke, sebentar. Orisinalitas karya mungkin saya sambil ngulas aja ya. Dari sisi mana sih orisinalitas karyanya? Ya, mungkin dari, kita bahas ya. Oke. Nah, di orisinalitas karyanya gitu ya, terkait itu jadi kami dari tim juri gitu ya, jadi akan melihat sejauh mana gitu karya itu memang orisinil atas karyanya. Ya meskipun gitu ya sekarang kan yang membuat karya atau tulisan inovatif itu jenjang SMP, tapi tidak ada salahnya mereka membuat inovasi gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas copy mungkin ya, copy paste gitu. Jadi itu dari orisinalitas tulisan pun ya sebisa mungkin adalah tingkat plagiasinya mungkin ya. Tingkat plagiasinya rendah, kemudian dari keaslian tulisan minimal ada istilahnya di paraphrasing mungkin ya, sekalipun dia sudah menyitir dari referensi lain gitu ya, sumber yang menjadikan dia inspirasi sehingga bisa dia berinovasi, itu tadi dari segi orisinalitas karena ya. Pemuda juga harus tetap berkarya ya. Begitu betul sekali gitu ya. Jadi jangan asal comot aja mungkin ya kalau secara orisinalnya. Oke, kemudian yang kedua Pak. Lanjut yang kedua tentang kreativitas dan inovatif. Oke, itu menjadi poin yang cukup besar juga mungkin ya, dari segi kreativitasnya, dari segi inovasinya. Apakah memang tulisan yang dibuat itu gitu ya bisa menimbulkan inovasi baru atau enggak gitu ya, terutama kita untuk kehidupan sehari-hari yang kaitannya gitu ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan subtema gitu ya, itu kan memang banyak sekali yang sangkutannya dengan kebermanfaatan untuk lingkungan terutama gitu ya. Jadi kreativitas, inovasi itu menjadi poin yang cukup besar juga gitu ya untuk penilaian di tulisan inovatif ini. Oke, berikutnya apa lagi? Yang ketiga tentang kelayakan dan kebermanfaatan. Oke, kelayakan. Nah, itu dia ya. Tulisan tidak hanya sebatas tulisan, apakah memang tulisan tersebut bisa diaplikasikan atau enggak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya memang dengan kebermanfaatannya bagi lingkungan sekitar gitu. Oke, berikutnya. Yang terakhir tentang penulisan logis dan sistematis. Oke, ya lagi-lagi ya kita memang lagi-lagi ini sifatnya belajar gitu ya. Yang artinya dari segi penulisan kan biasanya mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada keterpaduan ya antar paragraf, dari mulai pengenalan karya inovasinya itu memang tidak to the point gitu ya, ada pengantarnya. Memang saya lihat gitu ya kemarin setelah mereview hasilnya, memang ada yang sudah formatnya, meskipun kami dari panitia gitu ya tidak membuat format baku, tetapi sebetulnya sebagian besar sudah harus paham mungkin ya kalau terkait karya tulis, terutama karya tulis inovasi ini yang sifatnya inovatif ini. Memang dari segi tulisan pun gitu ya, dia sistematis dan logis. Ketika orang awam membaca pun gitu ya, itu akan menangkap pesan yang ada di dalamnya. Jadi gitu. harus mudah dimengerti. Nah itu dia. Oke, itu kriteria terkait logis maupun sistematis ya dari segi tulisan. Oke, itu mungkin ya kalau kriteria penilaian. Kemudian tadi apalagi yang mau disampaikan terkait penilaian? Oke, hasil penjurian berarti ya penilaian. Oke, kalau untuk penilaian sendiri memang tadi ya dari beberapa kriteria penilaian tersebut punya bobot masing-masing gitu ya, dan yang pada akhirnya keempat kriteria tersebut nanti akan diakumulasi sehingga gitu ya nanti akan terbentuklah nilai yang kita akumulasikan. Dan tentunya ini gitu ya kita penjuriannya insya Allah tidak, karena kenapa? Selain saya gitu ya, dibantu juga dengan Ustazah Resta Ratnaningsih SPD gitu ya untuk hasil penjurian tulisan inovatif ini gitu ya, kalau untuk penjurian. Dan
tadi mungkin sebelumnya gitu ya di technical meeting sebelumnya keputusan juri seperti biasa ya kalau dalam perlombaan itu sifatnya mutlak. Oke. Jadi nggak bisa diganggu gugat ya keputusan juri itu. Terima kasih Ustazah Nur. Oke, Gimana nih? sama-sama. Para pembina, para peserta udah tambah ngerti belum tentang kriteria penilaian di lomba ini? Nah, Insya Allah lah kayaknya paham semua ya Paham mereka submit karyanya tentunya sudah paham dengan penilaian yang akan akan kami laksanakan dan itu pun sudah disampaikan kan ya sebelumnya. Sip. Sip. Oke, kita langsung aja ya Bu ke Boleh. penjurian nih. Oke, langsung aja kita ke karya yang pertama dengan judul Cara Kreatif Pengolahan Limbah di Barang Berharga dari Pondok Tahfiz Modern Insan Teladan. Gimana nih Bu tentang karya yang satu ini? Oke, sebentar ya. Untuk peserta yang pertama dari Pondok Tahfiz Modern Insan Teladan. Ya, untuk karya yang disajikan oleh tim ini gitu ya. Ada cara kreatif pengolahan limbah menjadi barang berharga gitu ya. Ini di sini pesertanya ada Nikrila dan kawan-kawannya dengan pembinanya Ibu Ani Nisaul Falah SPD. Oke, kalau sebelumnya kami melihat gitu ya dari tulisan yang sudah dibuat oleh tim ini yaitu cara kreatif pengolahan limbah menjadi barang berharga. Memang yang menjadi poinnya gitu ya di kelompok ini yaitu kelayakan dan kebermanfaatannya gitu. Oke lah, dari keempat kriteria itu memang yang muncul gitu ya, yang muncul itu yang kami lihat menonjol itu memang di kelayakan dan kebermanfaatannya. Kenapa gitu kami melihat bahwa kelompok ini ada poin di sini gitu ya, yaitu tentunya karena dari segi aplikasi mungkin kenapa saya bilangnya mungkin gitu, karena kan ini sifatnya ajuan gitu ya, perencanaan gitu. Jadi sifatnya ini memang dekat di masyarakat gitu ya, dan secara pengaplikasian mudah dilakukan gitu ya secara bahan. Kemudian dari kreativitas dan inovasinya juga gitu ya, itu masih menjadi penilaian yang memang cukup bisa dominan gitulah ya di tulisan di kelompok ini gitu ya, terkait cara kreatif pengolahan limbah ini gitu ya. Meskipun gitu ya, yang disayangkan di sini memang kalau tadi dari segi orisinalitas gitu ya, ini meskipun banyak gitu ya, tulisan itu banyak, tetapi ketika kita menyitir gitu ya, ketika kita mengambil perkataan orang lain katakanlah seperti itu tolong nanti dituliskan autornya, penulisnya gitu ya, terutama penulis utamanya seperti itu untuk koreksinya. Dan ini kalau misalkan lihat karyanya memang kreatif ya Bu. Ya cukuplah untuk anak jenjang SMP gitu ya. Ini ibaratnya cukup baik lah gitu ya untuk membuat inovasi seperti ini. Yaitu kalau dilihat di sini ya, sebagai produknya botol bekas yang sudah disulap menjadi pot bunga gitu ya, tinggal ya dilukis-lukis saja gitu. Itu untuk menambah daya tariknya. Kalau secara inovasi ya mungkin tadi dari barang bekas gitu ya, bisa disulap dengan barang yang memang layak pakai lagi gitu. Itu untuk yang dari kelompok yang pertama gitu ya. Seperti itu cara kreatif pengolahan limbah gitu. Cuma tadi untuk kedepannya mungkin dari segi tulisan gitu ya, kalau memang ini bukan perkataan sendiri ya tolong dituliskan autornya gitu ya. Oke, good job ya untuk pengolahan cara kreatif pengolahan limbah menjadi barang berharga dari kelompok Pondok Tahfiz Modern Insan Teladan gitu ya. Oke. Jadikan pelajaran juga ya buat selanjutnya gitu. Iya, karena sebetulnya kalau dalam yang namanya kompetisi gitu ya, bukan juara kan ya yang menjadi tujuan utama, tapi di situ menjadi ajang
untuk menunjukkan bakat kita. Iya, menggali bakat. Potensi. Iya, potensi, betul ya. Oke, bisa unjuk gigi gitu ya di publik. Oke, itu untuk yang pertama mungkin ya. Oke, kita lanjut ke karya yang kedua. Lanjut ke karya yang kedua berjudul Limbah Nasi Basi sebagai Jimat untuk Tumbuhan dari SMP IT Ibnu Sina. Oke, ya untuk karya ini gitu ya yang ditulis oleh Desvandra dan kawan-kawannya yaitu dari SMP IT Ibnu Sina, menuliskan suatu karya inovatif ya yang berjudul Limbah Nasi Basi sebagai Jimat untuk Tumbuhan. Ya, ini mungkin terlebih lagi karena ini di di kehidupan sehari-hari kita itu sangat erat gitu ya. Yang memubazirkan gitu ya, yang memubazirkan nasi ataupun memang nasi yang sudah rusak gitu ya, ternyata bisa disulap gitu ya. Disulap jadi suatu jimat, katanya jimatnya untuk tumbuhan. Berarti kalau di sini kan kaitannya jimat untuk tumbuhan itu bisa dijadikan untuk pupuk gitu ya. Oke, untuk pupuk. Nah, kalau melihat tulisan ini gitu ya, secara kelayakan dan kebermanfaatannya memang ini layak sekali gitu ya untuk diaplikasikan. Ya, ternyata setelah melihat langkah-langkahnya gitu ya di tulisannya memang cukup simpel gitu ya untuk proses pembuatannya sehingga bisa langsung diaplikasikan di tumbuhan gitu ya. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa dilihat dari segi efektivitasnya saja. Mungkin ya kalau secara dampak awalnya memang mungkin bisa ketebak ya, karena di situ kan ada proses pembusukan mungkin ya dari nasi yang sudah basi itu. Jadi kalau secara kelayakan dan kebermanfaatan oke lah gitu ya untuk pemanfaatan limbah nasi basi daripada dibuang kan ya. Iya, terutama mubazir. Kemudian ketika kita tidak punya binatang ternak, katakanlah ayam gitu ya atau ikan, bisa kan itunya nasi yang sudah basi ini dijadikan pupuk gitu ya, bahan pupuk. Itu mungkin kalau untuk karya kedua dari SMP IT Ibnu Sina terkait limbah nasi basi sebagai jimat untuk tumbuhan. Oke, boleh. Silahkan. Ya, kita lanjut saja mungkin ya ke yang berikutnya. Ke karya yang ketiga dengan judul Perbandingan Efisiensi Antara Penggunaan Listrik Rumah dengan Panel Surya dan PLN dari SMP IT Darul Fikri. Oke, ya SMP IT Darul Fikri yang pesertanya gitu ya, personilnya ada Raihan Anfasah Huluk dan kawan-kawannya. Mereka menuliskan terkait perbandingan efisiensi antara penggunaan listrik rumah dengan panel surya dan PLN. Oke, kalau misalkan dari secara judul aja gitu ya, biasanya kan judul itu menggambarkan isi ya. Dari judul juga udah menarik ya. Menarik, sebetulnya cukup menarik ya, perbandingan efisiensi antara penggunaan listrik rumah dan panel surya. Jadi maka di sini gitu ya yang kami soroti memang dari segi penulisannya gitu ya. Segi penulisannya oke lah, logis gitu ya, cukup sistematis. Kemudian dari segi orisinalitas karya pun memunculkan itu sumbernya dari mana gitu ya. Cuman yang di sini gitu ya, kami belum melihat yang sifatnya inovatif gitu ya ke karyanya. Jadi di sini mungkin lebih ke mereview gitu ya. Jadi membandingkan antara listrik rumah dengan panel surya gitu. Itu untuk yang SMP IT Darul Fikri dengan tulisannya. Seperti itu mungkin ya Mahesa untuk karya ini. Lanjut ke karya berikutnya. Berjudul Ceker Santri Cermin Kertas, hasil olah limbah kertas dan daun di Ponpes Baitul Quran Al-Ikhwan. Gimana nih Bu? Oke, yang berikutnya ya dari SMP IT Baitul Quran Al-Ikhwan membuat suatu tulisan gitu ya, judulnya Ceker Santri
pertama saya membaca gitu ya, wah ceker santri Ceker gitu kan. santri, menarik Santri banget ya. bilangnya ceker gitu ya. Bukan hanya di makanan saja gitu. Ternyata ini ceker santri. Oh, ternyata ceker santri itu apa? Cermin kertas Cermin gitu kertas. ya. Kreatif cermin ya, kertas. Bu. Iya, cermin kertas. Bukannya cermin itu dari kaca gitu ya. Seperti itu. Tapi di sini yang menjadi cermin kertas itu dia ininya, frame-nya ternyata. Dia setelah lihat apa namanya hasil produk gitu ya, produk yang memang direncanakannya memang bingkainya, frame-nya gitu. Di sini mereka memanfaatkan gitu ya, ketika untuk membuat cermin kertas ini akan memanfaatkan limbah kertas dan daun gitu ya. Oke, lagi-lagi limbah kertas luar biasa ya, dengan apa namanya memanfaatkan limbah kertas. Limbah kertas kan cukup sulit ya untuk dihancurkannya, proses penghancurannya. Kalau daun ya mungkin agak mending lah ya, bisa dia mengalami pupuk juga. Nah, itu dia, bisa penghancurannya cepat, bisa jadi pupuk. Cuman ini kertasnya gitu ya yang memang cukup menarik gitu. Tapi di sini ada kolaborasi gitu kan antara kertas dengan daun gitu ya. Cuman saya belum melihat saja gitu ya kelebihannya daun di situ apa gitu ya untuk menunjang produk ini. Oke, nah dari kelayakan dan kebermanfaatan memang secara kelayakan ya bisa banget layak gitu ya. untuk dicoba ya. Ya, sangat layak sekali karena kalau melihat ya cukup menarik gitu ya, itu bisa jadi dasar. Kemudian kalau lebih kreatif lagi bisa ditambahin gitu ya ornamen-ornamen lain gitu. Seperti ini kalau dilihat dari semi gitu ya, semi jadinya itu kan kelihatan ya dari kertas. Oke, terus ada butiran-butiran hitam dari daunnya ya, daun serasa daun itu. Tetapi setelah ditambahkan ornamen, pakai lampu hias gitu, atau sebetulnya bisa lah sama ornamen-ornamen lain gitu ya, bagaimana kreatifnya gitu, itu bisa lebih menarik lagi. Kemudian selain itu kreativitas, kreativitas cukup bagus ya, dan cukup inovatif juga secara penulisan ya. Ini juga ya cukup logis gitu dan sistematis cara menulisnya ya, gitu ya. Itu untuk dari SMPT Baitul Quran yang digawangi oleh Aufa dan teman-temannya. Tinggal diterapkan ya gitu. Oke, terus berikutnya boleh kita lanjut saja mungkin ya. Berikutnya, karya dengan judul Menumbuhkan Kreativitas dan Produktivitas Santri dalam Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Barang-barang yang Layak Pakai, ditulis oleh SMP Terpadu Al-Amin. Ya, Nadia dan kawan-kawannya dari SMP Terpadu Al-Amin mengeluarkan tulisan terkait menumbuhkan kreativitas dan produktivitas santri dalam pengolahan sampah, yaitu sampahnya sampah plastik menjadi barang-barang yang layak pakai. Mungkin karena tadi ya, kenapa kami mengangkat tema terkait pengolahan limbah ini, karena limbah ini semakin kesini gitu kan, semakin banyak sekali, semakin menumpuk. Iya, semakin menumpuk sekali gitu ya, makanya dan ini pun di pondok gitu ya, santri kan berarti kaitannya ya mereka kehidupan di pondok gitu ya, akan menyulap kembali gitu sampah-sampah yang ada, terutama di sini sampah plastik. Lagi-lagi sampah plastik ini menjadi salah satu penyumbang limbah tertinggi juga gitu ya, karena sulit didegradasi juga gitu. Makanya mereka punya suatu ide gitu ya untuk mengolahnya menjadi barang-barang yang layak pakai. Jadi secara kelayakan, meskipun akan di sini Nadia dan teman-temannya banyak sekali menuliskan opsinya gitu ya, opsi karya-karyanya. Cuman ya memang yang ditampilkan hanya beberapa saja. Jadi sifatnya mungkin alternatif. Mungkin ya alternatif untuk karya berikutnya dari sampah plastik ini. Dari kreativitas, secara melihat dari produknya, di sini bisa menjadi dari hanya botol bekas gitu ya, bisa digunakan menjadi
apa namanya, kayak pelindung lampion gitu ya, kayak lampion seperti itu. Oke, itu untuk kelayakan apa namanya, tulisannya cukup inovatif gitu ya, dan secara tulisan pun logis. Ya, cukup logis gitu ya. Jadi cukup mudah lah untuk diaplikasikan, dipahami juga. Oke, itu untuk SMP Terpadu Al-Amin kelompok Nadia dan kawan-kawannya. Oke, lanjut ya ke karya berikutnya dengan judul Menteri Meja Santri Olah Limbah Plastik Ponpes Baitul Quran Al-Ikhwan. Oke, yang berikutnya sebentar. Nah, oke, dari SMPT Baitul Quran. Ini kelompoknya Arsya dan kawan-kawannya gitu ya. Tadi judulnya Menteri. Luar biasa ya. Jadi cukup apa namanya, provokatif juga mungkin ya. Ya, secara judul cukup nyentrik lah ibaratnya ya. Cukup nyentrik. Menteri. Oh, menteri itu ternyata meja santri. Oke, meja santri itu merupakan hasil